Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang makalah berkaitan dengan tugas 5, yaitu metode analisis kebangkrutan. Adapun makalah yang sebelumnya disusun oleh Indah Afriyuni, Putri Nasution, Iskandar Usman, dan Harista Aulia. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan artikel dengan tepat waktu dan terlimpah curah terhadap baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantinya mendapat syafaat di akhir kelak. Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu menyusun artikel ini sebagai tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada dosen kami Bapak Boy Padli SEMAK, dan tentunya kami menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran kepada para pembaca terhadap artikel ini. Semoga menjadi laporan yang lebih baik lagi. Demikian, apabila banyak kesalahan, pada kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita masuki ke yang pertama, latar belakang. Kebangkrutan merupakan masalah yang sangat esensial yang harus diwaspadai oleh perusahaan. Jika perusahaan sudah terkena bangkrut, maka perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha. Untuk itu, perusahaan harus sedini mungkin melakukan berbagai analisis, terutama analisis yang menyangkut kebangkrutan perusahaan. Dengan analisis ini, maka sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan antisipasi yang diperlukan. Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen, karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan agar kebangkrutan tersebut benar-benar tidak terjadi pada perusahaan, dan perusahaan dapat mengantisipasi atau membuat strategi untuk menghadapi jika kebangkrutan benar-benar menimpa perusahaan. Tanda-tanda awal kebangkrutan ditandai dengan adanya financial distress. Dalam menganalisis laporan keuangan, menggunakan rasio keuangan dibagi menjadi dua macam cara, yaitu yang pertama metode univariat. Metode univariat yaitu menganalisis laporan keuangan dengan rasio-rasio keuangan yang ada. Penggunaan analisis rasio secara univariat dalam menentukan perusahaan-perusahaan yang berpotensial bangkrut secara teoritis maupun praktis mempunyai kelemahan. Dalam setiap kasus, analisis rasio dengan metode univariat ini ditekankan atau difokuskan pada sebuah rasio untuk masalah tersebut. Analisis dengan cara demikian dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi. Sebagai contoh, perusahaan yang mempunyai solvabilitas dan atau profitabilitas yang jelek dapat diindikasikan akan mengalami kebangkrutan. Namun karena likuiditasnya berada di atas rata-rata industri, maka situasi tersebut mungkin tidak akan ditanggapi secara serius. 2. Keterbatasan atau kelemahan yang ada dalam model univariat. Analisis dapat diatasi dengan cara mengkombinasikan beberapa variabel atau rasio keuangan ke dalam sebuah model multivariat atau multiple discriminant analysis atau MDA.
Kelebihan dari MDA yaitu MDA merupakan penggabungan dari kumpulan rasio-rasio yang simultan. MDA merupakan ketentuan koefisien yang tepat untuk mengkombinasikan variabel-variabel independen, dan MDA merupakan perbaikan suatu aplikasi model awal atau univariat yang telah dikembangkan. Suatu rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan mendapat penjelasan atau memberi gambaran kepada analisis tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila angka rasio itu membandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar yang sedang digunakan dalam analisis, yaitu laporan neraca dan laporan rugi laba. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka kami penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan mengambil judul multiple diskriminan. Yang pertama mengenai definisi multidiskriminan. Multidiskriminan adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengurangi perbedaan antara variabel untuk mengklasifikasikan mereka menjadi beberapa set kelompok besar. Dalam keuangan, teknik ini digunakan untuk kompres varians antara sekuritas sementara, juga memungkinkan orang untuk menyaring beberapa variabel. Hal ini terkait dengan analisis diskriminan yang dalam hal sederhana mencoba untuk mengklasifikasikan kumpulan data dengan menetapkan aturan atau memilih nilai yang akan memberikan pemisahan yang paling berarti. Tujuan analis J-score. Tujuan analis J-score adalah untuk mengingatkan akan masalah keuangan yang mungkin membutuhkan perhatian serius dan menyediakan petunjuk untuk bertindak. Hanapi, Hamdu, dan Halim tahun 2003 memberikan beberapa tujuan dari analis J-score. Dilihat dari manfaat informasi kebangkrutan pada beberapa pihak, yaitu A. Pemberi pinjaman seperti pihak bank. Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan monitor pinjaman yang ada. B. Investor. Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. C. Pihak pemerintah. Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut, misalnya pada sektor perbankan. D. Akuntan. Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. E. Manajemen. Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan, dan biaya ini cukup besar. Suatu penelitian menunjukkan biaya kebangkrutan bisa mencapai 11-17% dari nilai perusahaan. Metode pendekatan peramalan kebangkrutan. Multiple discriminant analysis Altman atau yang biasa disebut J-score. Model Altman menggunakan rasio keuangan yang mencakup rasio likuiditas perusahaan seperti rasio lancar, rasio leverage perusahaan seperti rasio hutang terhadap modalnya, rasio profitabilitas seperti rasio laba bersih terhadap modal atau akumulasi laba ditahan. Dengan berdasarkan rasio kepada rasio keuangan tersebut, J-score model Altman berhasil dipergunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok yang mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk bangkrut atau kelompok perusahaan yang kemungkinan mengalami bangkrut rendah. J-score model Altman memungkinkan untuk memperkirakan kebangkrutan sampai 2 tahun sebelum tiba saatnya.
Rasio-rasio keuangan memberikan indikasi tentang kekuatan keuangan dari suatu perusahaan. Keterbatasan analisis rasio timbul dari kenyataan bahwa metodologinya pada dasarnya bersifat penyimpangan, yang artinya setiap rasio diuji secara terpisah. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan analisis tersebut, maka Altman telah mengkombinasikan beberapa rasio menjadi model prediksi dan teknik statistik. Analisis diskriminasi yang menghasilkan suatu indeks yang memungkinkan klasifikasi dari suatu pengamatan menjadi satu dari beberapa pengelompokan yang bersifat a priori. Hubungan antara analisis diskriminan dengan penentuan kebangkrutan pada perusahaan adalah dengan mengetahui nilai Z. Maka diketahui apakah perusahaan menghadapi masalah yang serius atau tidak. Dengan analisis Z-score, manajemen dapat memprediksikan bagaimana prospek perusahaan di masa mendatang dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan risiko kegagalan semakin berkurang. Tujuan menghitung nilai Z adalah memperingatkan adanya problem keuangan yang membutuhkan perhatian serius dan mengarahkan bila nilai Z lebih rendah dari nilai Z yang diharapkan. Maka kita harus memeriksa apa yang menjadi penyebabnya. Model Z-score dapat membantu menganalisis dan mencari-cari masalah yang potensial dari perusahaan yang akan melakukan merger, membantu pengambilan keputusan pemberi kredit atau membantu pengambilan keputusan memberi kredit, membantu investor untuk memilih saham-saham perusahaan yang mungkin beresiko. Langkah-langkah untuk mengevaluasi hasil perhitungan nilai Z dapat dilakukan dengan A. Membandingkan nilai Z terakhir dengan nilai Z tahun sebelumnya. Jika terjadi penurunan, maka dicari penyebab penurunan nilai tersebut. Mengadakan perbandingan nilai Z perusahaan yang dianalisa dengan perusahaan lain. Dalam penelitiannya, Altman 1968 mengambil satu sampel yang terdiri dari 66 perusahaan manufaktur. Setengah di antaranya mengalami bangkrut. Altman memperoleh 22 risiko keuangan, di mana 5 di antaranya ditemukan paling berkontribusi pada model prediksi. Fungsi diskriminan yang ditemukan Altman pada tahun 1968 itu adalah sebagai berikut. Z1 sama dengan 0,012 X1 ditambah 1, X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. X1 modal kerja total aktiva. X2 laba yang ditahan per total aktiva. X3 laba sebelum bunga dan pajak per total aktiva. X4 nilai pasar modal saham per nilai buku total hutang. X5 penjualan dibagi total aset. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya perusahaan yang tidak go public. Dengan demikian tidak mempunyai nilai dasar. Altman kemudian mengembangkan model alternatif dengan menggantikan nilai pasar menjadi nilai buku. Dengan demikian model tersebut dapat dipakai untuk perusahaan yang go public dan tidak go public. Persamaan yang diperoleh dengan cara semacam ini adalah sebagai berikut. Z sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,42 X4 ditambah 0,98 X5. Dari rumus di atas dapat diketahui bahwa analisis diskriminan memuat 5 unsur, yaitu X1 sampai X5. Di mana X1 menyimpulkan bahwa suatu perusahaan yang berpotensial gagal mulai berkurang investasinya untuk aktiva lancar. Jadi bila dalam beberapa tahun investasi terhadap 5 aktiva lancarnya mengalami penurunan terus-menerus, maka perlu diwaspadai mengenai X1 merupakan unsur kebangkrutan. X2 indikator profitabilitas kumulatif yang relatif terhadap penyusunan waktu. Maka ini mengisyaratkannya bahwa
Semakin mudah suatu perusahaan, semakin besar kemungkinannya untuk bangkrut, tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan yang besar pun mengalami kebangkrutan. X3 mencerminkan keseluruhan kekuatan perusahaan dalam mendatangkan pendapatan. Melemahnya faktor ini merupakan indikator terbaik akan hadirnya kebangkrutan, karena berjalannya suatu perusahaan tergantung juga pada laba yang diperoleh perusahaan. X4 mengembangkan solvabilitas, kemampuan finansial jangka panjang dari suatu perusahaan. Menunjukkan rasio perputaran modal. X5 menunjukkan rasio perputaran modal yang menunjukkan besar kecilnya kemampuan manajemen untuk menjual aset perusahaan, atau bisa dikatakan seberapa jauh kemampuan aktiva menciptakan penjualan. Dalam laporannya, Altman menempatkan perusahaan menjadi dua kategori, yaitu yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh nilai Z rata-rata kelompok perusahaan yang bangkrut sebesar minus 0,2599 dan rata-rata untuk perusahaan yang tidak bangkrut sebesar 4,8863. Sebagai patokan untuk mengklasifikasikan perusahaan yang dipilih, batas nilai Z sebesar 2,675 sebagai nilai kritis yang merupakan klasifikasi umum. Jadi perusahaan dengan skor nilai Z yang lebih besar diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak pilot, dan skor nilai Z yang kurang dari 2,675 diklasifikasikan sebagai perusahaan yang bangkrut. Titik cut off model Altman berdasarkan nilai pasar adalah nilai Z score. Keterangan: kurang dari atau sama dengan 1,81 perusahaan tidak sehat. 1,81 sampai 2,90 perusahaan dalam kondisi rawan. Lebih besar dari 2,90 adalah perusahaan sehat. Kali ini kesimpulannya dari pembahasan di atas, bahwasanya yang pertama, dalam menganalisis laporan keuangan, menggunakan rasio keuangan dibagi menjadi dua macam cara, yaitu model univariate dan model multivariate atau multiple discriminant analysis. Yang kedua, kesimpulannya, hubungan antara analisis diskriminan dengan penentuan kebangkrutan pada perusahaan dapat diketahui melalui nilai Z. Kesimpulan yang ketiga, dengan analisis Z-score manajemen dapat memprediksikan bagaimana prospek perusahaan di masa mendatang dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan risiko kegagalan semakin berkurang. Pada akhirnya, mengakhiri dari makalah tersebut, kami penulis memberikan beberapa saran, yaitu antara lain, adapun saran yang kami dapat sampaikan yaitu agar perusahaan mampu mengetahui seberapa penting mereka dapat memprediksi prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian sebisa mungkin menghindari kebangkrutan guna kelangsungan hidup perusahaan dengan menerapkan analisis Z-score manajemen di dalam manajemen pengelolaan perusahaannya. Adapun daftar pustaka yang kami kutip dari Amalia Rizky 2014, analisis prediksi kebangkrutan, http imazblogspot.com 2014 analisis prediksi kebangkrutan HTML. Download pada tanggal 28 November 2018 pukul 9.30 WIB. Kemudian daftar pustaka dari Bagus Denny 2010, metode Altman Z-score multiple discriminant analysis untuk menilai kebangkrutan bank. Kemudian Indah Dian 2012, analisis discriminant Z-score. Kemudian daftar pustaka dari Sampurno Adi 2012, pengaruh potensial kebangkrutan perusahaan publik terhadap
penggantian auditor. Sekian dulu pemaparan dari saya mengenai makalah kami kebangkrutan perusahaan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.